kullu ma lam yaf'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan bertentangan dengan syariat. Nabi nggak pernah kerjakan, udah gitu bertentangan lagi sama syariat, maka itu adalah bid'atun madzmumah. Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran, jadi Al-Fatihah nggak sampai. Lalu bid'ah hasanah kebalikannya. Kullu ma lam yaf'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifus syariah. Segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Betul Nabi tidak pernah kerjakan itu, tapi dia nggak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ini disebut bid'atun hasanah. Coba tanya, ada nggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat? Ada nggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin. Tidak pernah Nabi baca itu. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Melakukan ibadah yang Nabi nggak contohkan. Al-Qurannya tetap mulia. Surah Al-Fatihah, surah Yasin itu mulia. Harus ada contoh dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mengirimkan surah apapun untuk orang mati. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Apa saja dalam urusan agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu pasti dolalah. Orang kalau meninggal berarti sudah tidak ada lagi, putus hubungannya sama orang yang hidup, gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu, sudah ceritain, nggak ada lagi ceritanya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi, nggak pernah ada, nggak ada seluruh riwayat yang demikian, dan nggak akan sampai. Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ini, dua ibadah, tetap sama. Tanyakan, Nabi pernah satuin nggak? Nabi nggak pernah kerjain, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut jumhur apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Tapi menurut Syatibi itu bukan bid'ah, itu namanya syar'iyah. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya, kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai Anda siapa. Kita mulai dengan madhab. Yang pertama, ini kalau di buku Anda itu adanya di halaman 8. Nah, ini bukunya nih kelihatan, atau di halaman 5, di halaman 5 saja. Halaman 5 ada. Kita ikuti saja. Madzhabul ulama fil bid'ah. Halaman 5, perhatikan. Madhab para ulama tentang bid'ah. Nomor 1, pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta As-Sun'ani. Imam Syaukani itu yang mengarang kitab Nailul Awtar. Imam Sun'ani itu yang mengarang kitab Subulus Salam. Nah, biasanya pesantren-pesantren di Indonesia banyak pakai ini, Subulus Salam dan Nailul Awtar. Banyak dipakai di pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern atau pondok pesantren Muhammadiyah secara khusus, atau secara umum pondok pesantren mana saja. Nah, Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta Imam Sun'ani, apa pendapat mereka? Mereka mengatakan bid'ah itu hanya satu macam, dan bid'ah yang satu macam itu namanya bid'ah dhalalah. Kenapa dia mengatakan bid'ah itu hanya satu dan itu dhalalah?
kembali kepada definisi. Mari lihat definisi bid'ah menurut Ibn Taimiyah, Syaukani dan Son'ani. Mereka katakan bid'ah dalam syariat itu ialah kullu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umurid diniyah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam urusan agama. Titik. Itu definisinya menurut Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan As-Son'ani. Nah, karena mereka punya definisi begini, apa saja dalam urusan agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu pasti dhalalah. Ini pandangan yang pertama. Sekarang yang kedua, jumhurul ulama, mayoritas ulama, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka tidak berbeda bahwa bid'ah menurut mereka ada dua. Ada bid'atun madzmumah, bid'ah yang tercela. Ada bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Jadi menurut jumhur ulama, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Jadi bagaimana mereka mendefinisikan? Perhatikan baik-baik. Bid'ah mazmumah menurut mereka ialah kullu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan bertentangan dengan syariat. Nabi nggak pernah kerjakan, udah gitu bertentangan lagi sama syariat, maka itu adalah bid'atun madzmumah. Lalu bid'ah hasanah kebalikannya. Kullu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifus syariah. Segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Betul Nabi tidak pernah kerjakan itu, tapi dia nggak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ini disebut bid'atun hasanah. Jadi tolong diperhatikan, itu pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ada di sekitar Anda yang teriak-teriak ulama sepakat bahwa bid'ah cuma satu macam, bid'ah itu hanya dhalalah, dia korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Ternyata mayoritas ulama, 4 madhab, 4-empatnya mengatakan bid'ah terbagi 2. Jadi yang mengatakan bid'ah cuma satu, Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan Son'ani. Nah di Indonesia kalangan Wahabi Salafi ikut yang nomor 1. Jangan lupa itu, mereka ikut yang nomor 1. Tapi kalau dari kalangan Habaib, kemudian kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan kiai-kiai tradisional di pondok-pondok pesantren yang ikut mazhab Syafi'i, mereka ikut yang nomor 2. Nah, sekarang yang ketiga, nah ini yang tidak kalah menarik. Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala punya pendapat cukup unik, beda dari yang lain. Apa beliau katakan? Beliau sepakat dengan nomor 1. Bid'ah itu cuma 1, dhalalah. Pokoknya kalau Nabi nggak pernah kerjakan, ya bid'ah, dhalalah, selesai. Nggak ada itu bid'ah dibagi-bagi. Makanya kelompok 1 mengatakan Imam Syatibi ikut kita, katanya begitu. Tapi Imam Syatibi menarik, kalau ada satu pekerjaan, nah ini ada satu pekerjaan Nabi nggak pernah lakukan, tapi ada dalil syar'i yang mendukung sesuai dengan syariat, itu bukan bid'ah namanya. Menurut Imam Syatibi itu namanya syar'iyah. Perhatikan baik-baik.
Nah, gara-gara Imam Syatibi mengatakan yang kedua, kelompok kedua bilang apa? Imam Syatibi ikut kita. Nah, jadi tolong perhatikan. Apa menurut Imam Syatibi bid'ah itu? Mari kita lihat. Kullu ma lam yaf'alhu nabi wa yukhalifu syariah. Jadi Imam Syatibi bilang, kalau ada perbuatan yang Nabi nggak pernah kerjakan dan dia bertentangan dengan syariat, itu yang disebut bid'ah. Dan itu pasti dolalah. Nah, lalu kalau Nabi nggak pernah kerjain, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Nabi nggak pernah kerjain, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut jumhur apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Tapi menurut Syatibi itu bukan bid'ah. Itu namanya syar'iyah. Masru'ah. Nggak boleh disebut bid'ah. Jadi contoh, kalau kita cerita sekarang yang sering disebut-sebut bid'ah, umpamanya tahlilan atau maulidan, memperingati maulid, itu menurut kelompok yang pertama bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Menurut kelompok kedua itu bid'ah hasanah karena tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Imam Syatibi itu syar'iyah, bukan bid'ah, itu masuk syariat, orang ada dalil kok. Nah, jadi artinya di sini Imam Syatibi ini di satu sisi kelihatannya cocok dengan kelompok pertama, tapi kalau kita dalami ternyata enggak juga. Sebetulnya Imam Syatibi cocok dengan kelompok kedua, cuma beda istilah. Makanya di sini kita katakan kelompok pertama dengan kelompok kedua itu khilafun hakiki. Perbedaannya beda betul. Sedangkan kelompok kedua dengan kelompok ketiga itu khilafun lafzi, cuman beda istilah. Maksudnya sama. Nah, sampai di sini kita bisa lihat inilah pendapat ulama tentang bid'ah. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjakan dan bertentangan dengan syariat, seperti bikin selamatan, mendem kepala kebo depan rumah, udah Nabi nggak pernah kerjain, bertentangan dengan syariat, maka menurut kelompok pertama bid'ah dolalah. Menurut kelompok kedua bid'ah madmumah, dolalah, sama. Menurut kelompok ketiga juga itu bid'ah. Jadi sepakat kalau itu bid'ah. Jadi tidak ada masalah kalau Nabi nggak pernah kerjain bertentangan dengan syariat, tiga-tiganya bilang itu bid'ah. Yang jadi problem kalau ada sesuatu Nabi nggak pernah kerjakan tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut yang pertama bid'ah dolalah, menurut yang kedua bid'ah hasanah, menurut yang ketiga syar'iyah. Kira-kira jelas tidak? Nah, nanti kita akan masuk ke dalil-dalil dan contoh